Halo Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Saya harap baik-baik saja. Nah, oke Bapak Ibu, jadi di video sebelumnya kita udah bahas tuh tentang apa itu makroekonomi, mikroekonomi gitu ya, teori masa klasik, teori Keynes, dan sejarahnya gitu ya. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang arus lingkar ekonomi. Nah, inilah arus lingkar dari ekonomi, bagaimana pergerakan suatu ekonomi Bapak Ibu ya. Nah, oke, kita di sini langsung membahas sebelum itu apa itu virtual flow diagram. Nah, jadi Bapak Ibu, virtual flow diagram adalah hubungan timbal balik dan interaksi, adalah hubungan yang saling menguntungkan satu sama lain gitu ya. Dan karena setiap pelaku memiliki peran krusial yang saling bergantung satu sama lain. Nah, contoh di Bapak Ibu, di sini ada dua gitu ya. Di sini ada pelaku ekonomi dan roda perekonomian negara. Nah, pelaku ekonomi adalah orang yang memproduksi barang, bisa jadi orang yang memproduksi barang, orang yang memproduksi jasa, konsumen yang menggunakan, baru nanti ada manufaktur, ada perusahaan, company itu macam-macam Bapak Ibu ya. Nah, kalau roda perekonomian negara itu adalah sistem yang berputar, yang saling berhubungan antara saling menguntungkan untuk pelaku ekonomi gitu ya. Nah, makanya kan dia hubungannya saling timbal balik dan saling berinteraksi. Nah, roda perekonomian negara membutuhkan perilaku konsumen, perilaku konsumen juga begitu sebaliknya. Jadi dalam dunia ekonomi itu ada 4 pilar penggerak ekonomi. Nah, jadi yang pertama itu ada rumah tangga konsumsi atau RTK, yang kedua rumah tangga produksi RTP, yang ketiga pemerintah RTJ, dan yang keempat masyarakat luar negeri RTLN. Nah, jadi apa sih itu konsumen RTK? Nah, jadi konsumen RTK adalah pemilik sumber daya. Nah, dia bisa menjual faktor produksi. Contoh seperti tenaga itu berarti masuk jasa gitu ya. Dia ada tanah gitu ya untuk modal dia atau modal. Nah, dia bisa menerima pendapatan berupa sewa, upah, bunga, dan keuntungan. Nah, jadi sebagai konsumen, dia juga bisa pemakai barang dan jasa. Dia menggunakan pendapatan untuk konsumsi produk yang dihasilkan oleh produsen. Nah, kalau dia produsen RTP, inilah pencipta nilai. Nah, pencipta nilai ini kan seperti manufaktur, seperti pabrik atau seperti perusahaan. Nah, dia membeli faktor produksi, mengeluarkan biaya untuk sewa gedung, sewa pabrik, untuk upah tenaga gitu ya, kepada RTK untuk menjalankan produksinya. Nah, dia bisa menghasilkan dia bisa menghasilkan barang dan jasa dan menciptakan produk yang akan dijual kembali kepada konsumen. Nah, contoh juga dia seperti manufaktur lah Bapak Ibu ya. Jadi manufaktur itu adalah sebuah proses di mana mengubah suatu barang menjadi barang yang bernilai gitu. Nah, terus jadi dia ada mesin dasar ekonomi. Nah, jadi ada mesin dasar ekonomi itu seperti yang tadi antara RTK dan RTP. Nah, kalau RTK ini kan konsumen ini ya, konsumen kecil tadi ya. Kalau RTP ini kan manufaktur, kalau ini kan konsumen sebagai konsumen. Nah, RTK ini mengeluarkan uang atau membeli barang dan jasa kepada RTP, kepada si manufaktur. Nah, manufaktur juga begitu, adalah aliran barang dan jasa yang akan kembali ke konsumen. Nah, dari RTK ini faktor produksi tenaga, tenaga dan tanah gitu ya. Nah, sementara dari RTP ini mengembalikan pendapatan upah, sewa atau laba. Nah, jadi mesin dasar ekonomi dia saling menguntungkan dan saling berinteraksi. Nah, terus ada dari pemerintah. Jadi pemerintah sang pengatur. Jadi tugas utamanya untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi perekonomian masyarakat. Nah, jadi kan pemerintah itu kan dasarnya adalah organisasi tertinggi Bapak Ibu ya. Nah, jadi tugasnya adalah untuk mengatur, mengendalikan dan mengawasi perekonomian masyarakat. Jadi semua keputusan itu dipegang oleh pemerintah. Nah, karena setiap negara itu kan beda-beda kebijakannya. Ada Indonesia ini kebijakan seperti ini, kalau di Vietnam seperti ini, kalau di Amerika seperti ini, kalau di China seperti ini. Nah, cuma tergantung dari kembali ke pemerintahnya. Nah, jadi tugasnya ke pemerintah itu bisa membuat dua kebijakan, adalah kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas di playlist selanjutnya Bapak Ibu ya, karena beda materi, beda modul. Nah, kalau yang tadi terakhir tuh di luar negeri, Bapak Ibu ya, di luar negeri atau ekonomi terbuka. Nah, di luar negeri ini tempat terjadilah ekspor dan impor. Nah, kalau yang dari luar negeri, sistemnya adalah si RTK inilah pengeluaran uang membeli barang dan jasa kepada RTP. Nah, itu RTP ini sebagai manufaktur. Nah, dari RTP ini kembali lagi ke aliran barang dan jasa. Nah, terus kalau dia impor, kita membeli barang jasa dari luar negeri. Artinya kita membeli barang itu dari luar negara kita. Nah, kalau dia ekspornya menjual barang atau jasa ke pasar internasional. Nah, dari negara kita
dari lokal dikirim ke internasional. Nah, terus masyarakat luar negeri itu bisa melibatkan masyarakat dari luar negeri untuk melakukan perdagangan internasional. Nah, itu yang dimaksud dari si ekspor dan impor, artinya perdagangan secara besar internasional. Jadi circular flow diagram itu ada 4 sektor yang tadi. Yang pertama RTK adalah pajak ke pemerintah. Nah, pemerintah mengirim pajak ke RTP. RTP melakukan impor ke masyarakat luar negeri dan bisa melakukan ekspor. Nah, jadi diagramnya seperti ini Bapak Ibu ya. Dia bisa dari pemerintah belanja publik, nah dari RTP belanja publik seperti ini, faktor produksi. Nah, jadi diagramnya saling menguntungkan antara pemerintah, RTP, masyarakat luar negeri. Nah, di sini pemerintah paling atas artinya paling besar ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau dia RTK dia sama RTP itu setara gitu ya. Kadang kan itu sirkualnya saling menguntungkan. Nah, kalau masyarakat luar negeri ini dia bisa paling ke bawah gitu. Nah, ini adalah circle flow diagram 4 sektor. Nah, karena keseimbangan adalah kunci. Setiap sektor memiliki peran krusial. Suatu titik tergantung seluruh roda ekonomi negara akan merasakan dampaknya. Jadi seimbangannya adalah kunci. Jadi kuncinya kalau mau ekonomi itu seimbang, maka semua sektor harus memiliki peran krusial dan semua sektor harus saling menguntungkan, Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sekian video dari saya. Kita sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.